regresi linear ya, masih kelanjutan materi sebelumnya. Nah, sebelumnya seperti biasa kita bahas dulu pengertiannya ya, yang mau kita bahas. Apa sih itu regresi linear? Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen ya, atau kita sebut kemarin variabel terikat, sama saja dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas ya pada sumbu X. Nah, ini secara pengertian terkait dengan regresi linear. Nah, misalnya nih ada diagram pencar yang sudah kita gambar kemarin ya. Pertanyaannya, bagaimana tren data pada diagram? Nah, tentu untuk menentukan tren data kita melihat pola penyebaran datanya ya dari koordinat titik yang sudah kita gambarkan nih. Biasanya kita lihat polanya, kita perkirakan nih, kita lihat oh ternyata pola penyebaran datanya berbentuk garis lurus, sehingga kita katakan karena pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus, maka tren datanya apa kemarin? Tren datanya linear ya. Jadi kemarin tren data ada 3 tuh ya, kalau berbentuk garis lurus linear, kalau garisnya lurus berbentuk kurva ya, berarti non linear, dan ada juga yang tidak berpola sama sekali. Nah, setelah kita tentukan tren datanya, tentu dua data tadi ya, baik data apa istilahnya variabel bebas maupun variabel terikatnya tentu sudah ada hubungan ya. Biasanya kita analisis lagi korelasinya ya, apakah dia positif atau negatif dilihat dari arah garisnya, kemudian interpretasinya menjelaskan hubungan kedua variabel. Nah, namun yang mau kita bahas di sini adalah cukup melihat garisnya saja ya, menganalisis garis dari pola penyebaran data yang ada. Nah, pertanyaannya, apakah ada perkiraan garis yang lain dari pola penyebaran data yang ada? Nah, jadi dari pola yang kita tuliskan tadi nih, bahwa penyebaran titik-titik pada diagram pencar ini itu diperkirakan polanya membentuk garis lurus. Tapi apakah ini sudah tepat nih perkiraan garisnya? Apakah ada garis yang lain kira-kira dari pola yang ada? Ya, tentu ada ya. Nah, bisa saja polanya seperti ini ataukah begini ya. Jadi banyak. Nah, pertanyaannya lagi, garis mana yang paling tepat untuk mewakili data pada diagram? Nah, jadi intinya di sini regresi linear itu yaitu kita mau mencari pola garis yang tepat ya, yang mewakili data pada diagram. Gitu ya. Oke. Nah, di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat. Nah, biasanya disebut garis best fit. Nah, itu yang mau kita cari ya. Jadi nanti di antara kemungkinan garis-garis yang dibentuk dari pola data yang ada, hanya ada satu nih, garis yang paling tepat mewakili pola data yang ada. Namanya apa tadi? Namanya garis best fit. Nah, garis ini merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar tersebut. Nah, model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini, itulah yang disebut sebagai regresi linear. Jadi di sini penjelasan lagi nih, penekanan terkait apa itu regresi linear ya. Jadi kita mau menganalisis hubungan dua variabel melalui sebuah garis lurus ya. Nah, itulah yang dikenal sebagai regresi linear. Sampai di sini bisa ya? Oke, sip. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana dong cara menentukan yang mana yang merupakan garis best fit-nya atau garis yang paling tepat mewakili data? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, misalnya nih, dari ketiga prediksi garis tadi, yang mana kira-kira yang paling tepat? Nah, biasanya kita dalam menentukan garis yang paling tepat, kita melihat nih jarak garis dengan titik-titik yang ada. Maka semakin dekat garis ke semua titik-titik pada diagram pencar, maka semakin tepat garis tersebut. Nah, ini salah satu cara ya. Jadi kita melihat jarak garis ke semua titik yang ada. Misalnya nih, dari garis tadi kita ambil yang merah dulu nih ya, kemudian kita ambil yang garis biru ya, yang hijau kan agak jauh tuh. Kemungkinan dua garis ini saja yang
bisa menjadi garis base speednya. Nah, tadi caranya apa? Kita melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada ya. Kita lihat garis merah ini, di sini ada 2 titik nih, yang jaraknya lumayan jauh dari garis, gitu ya. Sementara garis yang biru hanya ada 1 titik yang jauh dari garis. Sementara jaraknya ini, jarak titik yang jauh ini, 1 titik ini tidak terlalu jauh dibandingkan jarak 2 titik yang jaraknya jauh terhadap garis merah tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat nih, garis merah itu kebanyakan titik-titiknya berada di bawah garis, gitu ya. Sementara yang biru seimbang nih, ada yang di atas, ada yang di bawah, dan jaraknya lumayan dekat dengan garis, sehingga dapat disimpulkan dari sini melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada, bahwa kemungkinan yang menjadi garis base speednya mana, yang merah atau yang biru nih? Nah, tentu yang biru ya. Jadi dengan memperkirakan atau melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada, itu salah satu cara untuk menentukan garis base speednya ya. Tapi ini kan hanya sampel nih ya. Kalau penyebaran datanya titik-titiknya hanya sedikit saja, kadang kan lumayan banyak tuh. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada cara yang paling tepat dalam menentukan sebuah garis base speed ya dengan suatu data ya, rumus yang pasti gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada materi regresi linear ini ya. Nanti ada 2 cara ya, yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil dan persamaan regresi ya. Nah, itu akan kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini kita berikan pengantarnya dulu terkait dengan apa itu regresi linear dan apa yang akan kita bahas ya, yaitu apa tadi? Mencari garis base speed dari sebuah penyebaran data ya, atau diagram pencar. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Untuk cara yang paling tepat dalam menentukan garis base speed akan kita bahas pada video selanjutnya ya.